Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Halo. Mari lambai tangan-tangan saudara, katakan shalom. Diberkati Tuhan minggu ini, amin. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga sepanjang minggu ini dapat kami lewati bersama dengan Engkau Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan lebih lagi. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Inilah seruan hati kami Yesus. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian syukur-Mu bagi Tuhan. Mari naikkan sembah-Mu pada Tuhan. Katakan Engkau baik Yesus. Pujilah nama-Mu. Bersyukur, terpujilah nama-Mu Tuhan, pujilah nama-Mu Yesus, haleluya. Bersyukur atas kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari masuk. Kita mau katakan, kita masuk tahta suci-Nya. Mari kita sembah Dia bersama. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Memuji
hadirat-Nya. Kita masuk hadirat. Mari masuk. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Lebih lagi kita mau memuji Tuhan. Katakan Tuhan kita besar. Amin. Great is our God. Kami mau memuji-Mu nama-Mu Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari sorakan kemenangan bagi Tuhan. Dia sudah mati bagi kita. Dia bangkit, Dia kalahkan maut. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau serukan. Pelukis cakrawala, merangkat jagat raya, Pencipta alam semesta, Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari angkat tanganmu katakan, kami rindukan Lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wah, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malam dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari sama-sama katakan, Great is our God. mari tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dia pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. mari angkat tanganmu pada Tuhan. Kami rindukan kebangkitan pasti terjadi. Wah, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malam dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari sama-sama serukan. Great is our God. Sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita mau tundukkan. Kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan. Dengan iman kita nyatakan. Kami rindu kuasa-Mu. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Lebih lagi kita mau katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Lebih lagi. Oh, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Mari sama-sama teriakan. Wow, datanglah kuat dan berkuasa,
kita Tuhan yang besar, amin. Mari sama-sama. Hidupku ku persembahkan bagimu, Allahku. Hanya Engkau yang ku rindu, masukkan hidupku dalam rencanamu, oleh anugerah-Mu, oh Tuhanku, untuk menyembah-Mu dan puji nama-Mu dalam kesucian-Mu. Oh Tuhan, masukkan hidupku dalam rencana-Mu, oleh anugerah-Mu, oh Tuhanku, untuk menyembah-Mu dan puji nama-Mu dalam kesucian-Mu. Basuh kami Tuhan di dalam darah anak domba, darah salib Kristus. Kuduskan kami ya Tuhan, jemaat-Mu GBI House of Worship Lahad, dan juga hamba-Mu ini ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami ada dalam hadirat-Mu. Oleh karena anugerah-Mu Engkau berikan kami Roh Kudus. Oleh karena anugerah-Mu kami hidup sebagaimana kami ada. Tuhan, jamah kami di minggu kedua bulan Mei ini ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan dengan kuasa firman-Mu. Jamah kami dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan. Bahwa kami boleh mengalami penampakan Engkau ya Tuhan. Sama seperti Tuhan menampakkan diri kepada Salomo ya Tuhan. Dan di perjanjian baru ini Engkau tampakkan diri kepada kami ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami minta di dalam nama Yesus, tampakkan diri-Mu di dalam nama Yesus. Tampakkan diri-Mu di dalam nama Yesus atas jemaat-Mu di GBI House of Worship. Mereka yang ada di rumah-rumah, mereka yang menyaksikan ibadah online ini ya Tuhan. Hadirat-Mu menjamah, hadirat-Mu membawa pengenalan akan Tuhan. Hadirat-Mu membawa takut akan Tuhan, membawa kuasa dan keperkasaan Tuhan. Sehingga kami hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan dari dosa, dari keinginan diri sendiri. Hidup berkemenangan atas setiap persoalan dan masalah kami. Dalam nama Yesus, oh mari Roh Kudus, urapi kami. Urapi kami Tuhan, Roh Kudus, urapi setiap kami yang ada di rumah saat ini. Urapi. Curahkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan. Dan jadikanlah kami rumah persembahan korban ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan mau. Sehingga hidup kami senantiasa mengalami penampakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap mendengarkan pesan Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara yang ada di rumah saat ini, saudara yang menyaksikan ibadah online ini, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom Lahat. Diberkatilah Lahat di dalam nama Yesus. Hari ini saya ingin sharingkan satu pesan Tuhan. Dan beberapa minggu yang lalu saya pernah sharingkan bagi Bapak Ibu. Tetapi ini lebih jelas, lebih rinci, sehingga setiap kita bisa diberkati olehnya. Nah, judul daripada tema saya adalah menjadi rumah persembahan korban. The house of sacrifice. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita adalah rumah Tuhan, bait Tuhan, tempat kediaman Allah yang hidup. Di dalam 1 Korintus pasal 3 katakan, bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Kita adalah rumah Allah, tempat kediaman Tuhan. Nah, salah satu fungsi daripada bait Allah adalah menjadi rumah persembahan korban. Nah, Bapak Ibu, ini yang mungkin hilang. Sehingga ketika kita berdoa, seringkali kita tidak mendapatkan jawaban. Karena kita belum berfungsi sebagai rumah persembahan korban. Kalau rumah persembahan, setiap kita sudah lulus. Kita suka memberi. Dan itulah jemaat GBI House of Worship Lahat. Dan saya percaya Tuhan rindu kita maju selangkah lagi. Menjadi rumah persembahan korban. Nah, mari kita lihat Alkitab kita di dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan korban. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengalami penampakan Tuhan seperti kepada Salomo, di mana Tuhan katakan telah kudengar doa dari rumah ini, doa dari tempat ini. Ya, jadi saudara dikatakan, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan korban. Dan Tuhan ingin itu terjadi di perjanjian baru ini. Kita adalah Salomo, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus di perjanjian baru ini. Sama seperti Salomo. Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi rumah persembahan korban, pertama, itu karena kasih karunia. Dan Salomo, dia bisa menjadi rumah persembahan korban pertama karena kasih karunia. Kenapa kasih karunia? Karena bapaknya Daud sudah mempersiapkan pembangunan bait Allah ketika Salomo mungkin belum ada, belum lahir. Dia sudah persiapkan segala-galanya. Dan Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Daud sudah menyiapkan 3.000 talenta emas untuk pembangunan rumah Allah pada waktu itu. Dan itu kasih karunia. Dan kalau Salomo bisa mempersembahkan korban, di mana dicatat di dalam 2 Tawari 7 ayat 5, di situ dikatakan Salomo mempersembahkan 20.000 ekor lembu sapi. Dan kalau dihargakan sekarang, itu sekitar 300 miliar. Plus 120 kambing domba. Kalau itu dirupiahkan 120.000, itu sekitar 180 miliar. Dan mungkin sudah berkata, wow, dahsyat. Salomo bisa mempersembahkan uang yang cukup besar lewat persembahan korban, lembu dan kambing domba sebesar 480 miliar.
Dan saudara katakan, wow, dahsyat, saya belum bisa seperti itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dengar baik-baik bahwa Salomo bisa lakukan itu. Karena Daud sudah persiapkan 3.000 talenta emas. Dan bukan hanya itu, Daud juga sudah mewariskan hartanya yang saya catat kurang lebih 1.000 talenta emas kepada Salomo. Dan 1 talenta emas itu adalah 34 kilogram emas. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau 1 kilo emas itu harganya 500 juta. Maka 1 talenta emas itu berharga, saudara tinggal kalikan 500 juta kali 34. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan itu sekitar 170. Ya, 170 miliar. Dan kalau Salomo mempersembahkan 2 talenta itu berarti 340 miliar. Ya, taruhlah Salomo mempersembahkan 3 talenta emas. Itu jumlahnya sudah 510.000. Dan itu satu jumlah yang luar biasa. 170 kali 3 itu sekitar 510 miliar. Jadi hanya dengan 3 talenta maka sudah terbayar untuk mempersembahkan korban sebesar 480 miliar. Bahkan masih ada sisa. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu sebabnya untuk menjadi rumah persembahan korban di perjanjian baru ini, itu betul-betul karena kasih karunia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa kasih karunia? Karena kita diselamatkan oleh Yesus. Bukan karena usaha, bukan karena kebaikan kita, tapi karena iman di dalam karya Yesus di atas kayu salib. Dan kita diselamatkan. Dan kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Dan Tuhan menyatakan dirinya lewat Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, Bapak, Ibu, dan saya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu sebabnya harapkan dan deklarasikan hari ini, Tuhan nyatakanlah dirimu sama seperti kepada Salomo. Karena aku mendapat kasih karunia di dalam Yesus. Dan oleh karena Yesus, aku bisa mengalami Tuhan. Aku bisa mengalami penampakan Tuhan. Nyatakanlah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini yang Tuhan rindu. Dan Tuhan rindu gereja Tuhan berfungsi sebagai rumah persembahan korban. Dan Yesus sudah jadi korban buat kita. Supaya kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan. Mengalami penampakan Tuhan. Itu sebabnya mari deklarasikan hari ini, Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online ini, yang ada di Lahat, jemaat yang dikasih Tuhan, yang menyaksikan program ini. Mari percaya bahwa Yesus sudah jadi rumah korban buat kita. Supaya kita bisa mengalami penampakan Tuhan. Dan kitalah Salomo di akhir zaman. Yang mengalami kasih karunia. Sama seperti Salomo mengalami kasih karunia daripada Daud. Itu sebabnya mari Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Kita tinggal minta Tuhan, nyatakan dirimu. Tampakkanlah dirimu. Bangunlah Tuhan. Seperti khotbah saya minggu lalu. Bangunkan Yesus. Karena kita sudah dapat kasih karunia. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari saya rindu setiap kita untuk jadi rumah persembahan korban. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita mendasarkan korban, kalau yang pertama tadi kepada korban Yesus. Sehingga kita dapat kasih karunia seperti Salomo dan Salomo ditampakkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga ingin menampakkan diri kepada kita dalam masa-masa kebangkitannya. Saudara minta kepada Tuhan, Tuhan tampakkan dirimu hari ini atas persoalanku, atas hidupku, atas segala-galanya dalam hidupku.
atas persoalanku, masalahku, keuanganku, pekerjaanku. Saya percaya Tuhan akan tampakkan diri dan berbicara kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan rindu kita, pribadi kita, menjadi rumah persembahan korban buat orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Kalau kita sudah jadi, oleh karena Tuhan Yesus, kita menjadi, mengalami Tuhan, penampakan Tuhan, karena kasih karunia, karena rumah persembahan korban yang Yesus lakukan. Maka yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita, saudara dan saya, menjadi rumah persembahan korban. Sudahkah Bapak Ibu jadi rumah persembahan korban? Nah, kepada Salomo, saudara dikasih Tuhan, ini yang jadi persoalan. Salomo gagal di sini. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 17 dikatakan mengenai engkau Salomo, jika engkau hidup di hadapanku seperti Daud, ayahmu, dan berbuat sesuai dengan yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapanku dan peraturanku. Nah saudara, ternyata inilah rumah persembahan korban yang diinginkan Tuhan dari Salomo. Selain dia dapat kasih karunia daripada Daud, yaitu hidup seperti Daud bapaknya. Tuhan ingin kita hidup seperti Yesus hidup, di mana dia jadi berkat bagi orang lain, di mana dia mengorbankan dirinya untuk orang lain. Nah, apakah Bapak Ibu sudah lakukan itu? Ketika masa pandemi ini, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berdoa untuk mereka-mereka yang terkena COVID-19 supaya mereka sembuh? Saudara berdoa sungguh-sungguh, bahkan berpuasa seperti yang kita lakukan sesuai dengan himbauan daripada Pak Niko, berpuasa sampai tanggal 29 Mei. Mari saudara, Tuhan rindu untuk kita jadi rumah persembahan korban buat orang lain. Mungkin juga buat papa mamamu yang belum percaya. Sudahkah kita jadi rumah persembahan korban, di mana kita memberikan waktu kita memberikan harga, sesuatu harga yang kita harus bayar. Mungkin itu dengan berpuasa untuk orang yang kita cinta yang belum selamat. Mari berdoa. Saya ingat ketika kakak saya kena narkoba, dan tahun 85 saya bertobat. Ini kesaksian Bapak Ibu. Maka Tuhan mengendaki saya jadi rumah persembahan korban. Apa yang Tuhan mau? Tuhan suruh saya berdoa untuk kakak saya, yang menurut akal pikiran saya tidak mungkin dia bisa bertobat, karena sudah parah, sudah addicted dengan narkoba, dengan berbagai jenis narkoba. Dan sepertinya mustahil untuk dia bisa waras. Tapi Tuhan suruh saya berdoa, menjadi rumah persembahan korban. Setiap hari saya berdoa, setiap malam, Tuhan selamatkan kakakku. Dan bukan hanya sampai di situ, saya bayar harganya. Dengan saya mulai bernasar, saya bilang, Tuhan, kalau engkau jamah kakakku dan membuat dia bertobat, aku akan memberi diriku kemanapun engkau suruh aku pergi. Saudara bisa bayangkan itu. Dan itu korban, saudara. Artinya saya tidak bisa menentukan masa depan. Masa depan saya ditentukan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan ketika saya lakukan itu, menjadi rumah persembahan korban buat kakak saya, doa saya dijawab, saudara. Doa saya untuk kakak saya dijawab. Kakak saya bertobat di penjara. Bahkan dia memberi diri untuk menjadi hamba Tuhan. Dan menjadi pendeta di gereja Kemah Injil di Bandung. Dan akhirnya diutus ke Palembang bersama-sama dengan saya. Ketemu dengan saya. Jadi saudara, saya melihat bagaimana itulah kuasa dari rumah persembahan korban. Ketika kita persembahkan diri kita untuk supaya orang lain diberkati, orang lain diselamatkan, lakukanlah itu. Apalagi itu adalah
orang tua saudara, kakak saudara, adik saudara, anak saudara, suami atau mungkin istri. Saya lakukan itu saudara, untuk kakak saya. Setelah itu untuk papa saya. Setelah itu untuk seluruh keluarga saya. Saya jadikan diri saya rumah persembahan korban. Ada yang saya korbankan apa? Waktu, puasa, bahkan masa depan saya. Itu sebabnya kenapa saya memutuskan ada di kota Palembang, itu karena Tuhan. Dan saya menjawab apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan katakan siapakah yang akan kuutus ke Palembang. Buat saya Palembang tidak masuk hitungan. Tidak masuk sasaran. Karena yang saya inginkan adalah Lampung, Jambi. Tapi Tuhan katakan, aku mau kamu ke Palembang. Saya bilang, Tuhan, kalau itu korban yang harus saya berikan, saya berikan. Dan saya berangkat ke Palembang. Memberi diri. Dan bukan hanya berangkat ke Palembang, tetapi saya memberi diri saya full timer. Sebagai seorang sarjana pertanian, itu berat. Karena saya sudah memasukkan mungkin puluhan lamaran. Dan saya sedang menunggu lamaran. Dan rupanya itu sudah ada yang datang, tapi tidak ketemu. Keburu saya memutuskan untuk menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, menjadi hambanya. Dan itulah korban. Dan mungkin untuk saudara lain, mungkin saudara berbeda, menjadi rumah persembahan korban. Mungkin Tuhan ingin waktu saudara untuk orang-orang yang saudara cintai. Mungkin Tuhan ingin uang saudara untuk orang-orang yang saudara cintai. Supaya mereka percaya Tuhan. Lakukanlah itu. Saya percaya ini pesan Tuhan yang kuat. Dan ini powerful saudara. Dan itulah landasan saya berdoa. Sampai hari ini. Yaitu menjadi rumah persembahan korban. Bukan hanya rumah persembahan. Mempersembahkan hidup. Tapi ada korban. Ada sesuatu yang kita alami kerugian sepertinya untuk Tuhan. Tetapi bagi orang yang kita doakan itu keuntungan. Mereka diselamatkan. Mereka dipulihkan. Dan itu yang menjadi dasar saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di kota Lahat. Saya berdoa. Saya pertaruhkan diri saya. Bahkan keluarga saya. Untuk supaya Bapak Ibu Saudara yang di Lahat diberkati Tuhan. Lebih dari saya. Lebih dari saya. Mengenal Tuhan lebih dari saya. Punya iman, pengharapan, kasih. Lebih dari saya. Itu sebabnya saya mengadakan perjalanan 5 jam pulang pergi. Saya pertaruhkan doa-doa saya. Untuk kota Lahat. Yang mungkin tidak dilirik oleh orang. Tapi Tuhan suruh saya ke sana. Dan itulah korban saya untuk Tuhan. Supaya saya melihat di kota Lahat akan bangkit gereja Tuhan yang kuat. Akan bangkit hamba-hamba Tuhan. Yang siap untuk diestafetkan tongkat penggembalaan. Saya percaya itu yang Tuhan rindu. Ya, Lahat bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Dan saya dipercayakan untuk membangun satu gereja. Dan di situ nanti ada pemimpin-pemimpin yang dibangkitkan Tuhan. Untuk membawa revival atas kota Lahat. Worship atas kota Lahat. Dan itulah Bapak, Ibu, Saudara yang saya cintai. Tuhan berkati Bapak, Ibu, Saudara. Jadilah rumah persembahan korban. Minimal untuk keluargamu, suamimu. Untuk pekerjaanmu, untuk karyawanmu. Engkau doakan sungguh-sungguh. Juga untuk anak-anakmu. Mari pertaruhkan. Ya, jangan segan-segan untuk bayar harganya. Supaya mereka diuntungkan. Dan mungkin kita akan mengalami kerugian. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang kepada setiap kita. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Dalam masa COVID ini memang ada banyak yang berkurang. Ada banyak yang saya terima. Tidak seharusnya yang saya terima. Tapi saya percaya sama Tuhan. Kalau saya sudah persembahkan hidup saya sebagai rumah persembahan korban. Tuhan pasti pelihara keluarga saya, istri saya. Diberkati Tuhan. Berlimpah, limpah, limpah, limpah.
Dalam nama Yesus, saya percaya itu pasti terjadi. Haleluya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita angkat tangan, kita arahkan pandangan kita ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, khususnya jemaat GBI House of Worship Lahat, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, yang berasal daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus, memberkati Bapak Ibu Saudara yang di rumah, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah apapun yang Bapak Ibu lakukan dengan kedua tangan Bapak, disertai oleh Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus, ditolong dan diberkati, sehingga Bapak Ibu bisa menjadi rumah persembahan korban. Oh, dan saya percaya ada kemuliaan yang turun, kuasa Tuhan yang bekerja, doa-doa Bapak Ibu Saudara selalu dijawab Tuhan. Haleluya, haleluya, dan pemulihan terjadi, pemulihan ekonomi. Bapak Ibu diberkati dengan kesehatan, kekuatan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati, katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.